Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. Ya, tentara Israel minta ampunan kepada Iran yang tidak ada habis-habisnya selama 24 jam non-stop. Gempuran siang malam kepada Israel membuat bangunan-bangunan di kota Tel Aviv hancur dibombardir Iran. Mereka rakyat Israel berteriak, "Kemana lagi kita akan mencari tempat yang aman?" Itulah teriakan warga Israel saat Iran kembali meluncurkan ratusan rudal balistik di tanggal 19 Juni ke berbagai kota padat penduduk di wilayah Israel. Ribuan balistik yang terbang di langit malam tak mampu dicegat Iron Dome milik Israel. Ini bukan euforia kembang api, apalagi ini bukan film perang. Ini nyata dan baru saja terjadi beberapa saat yang lalu dengan peluncuran ratusan rudal balistik ke wilayah pendudukan, di mana operasi respon tegas terhadap serangan biadab rezim Zionis kembali dimulai. Garda Revolusi Iran dalam pernyataannya meluncurkan ratusan rudal ke Israel pada pukul 3.50 waktu setempat. Dan ini adalah serangan ke-12 yang dilancarkan Teheran terhadap Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel. Bayangkan ini hari yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah jadi mencekam. 700 rudal termasuk rudal balistik canggih terbang di langit menghujani kota-kota padat penduduk. Warga Israel yang selama ini hidup tenang pun panik, berlarian ke bunker bawah tanah untuk mencari tempat pelindungan. Tapi tunggu dulu, ini belum seberapa. Misi Iran untuk melenyapkan Zionis Israel tidak berhenti saja di sini. Baru-baru ini 19 Juni pukul 14 waktu Indonesia, di mana Korea Utara baru saja mengirimkan bantuan 100 rudal balistik. Rudal balistik ini dikirim melalui pesawat kargo Cina. Sementara Rusia yang sudah greget dengan Israel menyatakan bahwa pihak Iran belum meminta bantuan kepada Rusia. Putin sebagai pemimpin Rusia sendiri mengatakan bahwa negaranya siap siaga jika Iran membutuhkan pasokan rudal balistik. Di negara Lebanon waktu malam kemarin, pemandangan mencekam terjadi ketika ratusan rudal yang dikirim Iran ke Israel melintas di atas di wilayah Lebanon. Ratusan rudal tersebut diabadikan oleh warga setempat. Tak cuma itu saja, para pekerja tambang yang sedang berada di tengah-tengah laut mengabadikan momen ratusan rudal melintas di dekat mereka. Momen ini memang sangat indah. Namun ketika balistik tersebut sampai ke tujuannya, ledakan mengerikan akan menghantam Israel. Para pengamat militer dunia memperkirakan bahwa Israel akan kalah di tangan Iran. Pasalnya Iran terus membombardir Israel siang malam tanpa henti. Pihak Iran sendiri terus mengirim rudal balistiknya, sementara Israel terus mencegat ribuan rudal milik Iran. Menurut pengamat ahli militer dunia, Israel boro-boro menyerang Iran secara penuh. Yang ada pasukan Benjamin Netanyahu sibuk mencegat ribuan rudal yang siap menghantam negaranya. Pemerintah Israel sendiri dipastikan mengalami kerugian belasan triliunan rupiah dalam perang Iran-Israel. Surat kabar Israel bernama Haaretz melaporkan untuk sekali usaha mencegah rudal Iran masuk ke wilayahnya, pemerintah Israel harus merogoh uang sekitar 4,68 triliun, di mana selama ini Israel mengandalkan pertahanan udara berlapis-lapis seperti Iron Dome, David Sling hingga sistem Arrow 2 dan Arrow 3, serta sistem THAAD dari Amerika Serikat yang digunakan. Sejauh ini Arrow masih jadi tumpuan utama dalam menghadapi ancaman jarak jauh dari Iran. Setiap rudal pencegat diperkirakan berharga 24,46 miliar per rudal. Ini menjadikan sistem pertahanan Israel salah satu yang paling mahal di dunia. Selain itu, Israel juga menggunakan sistem pencegat rudal lainnya yang bernilai fantastis. Ada Iron Dome pencegat rudal canggih berharga hampir 500 miliar per unit, yaitu hanya untuk mencegat rudal-rudal balistik milik Iran. Sementara dalam pernyataannya, Profesor Muhammad Marandi dari Universitas Teheran menyebut bahwa operasi Iran disengaja dilakukan secara terbatas dengan hanya menggunakan 12 rudal canggih. Tujuannya jelas, yakni memancing Israel untuk menggunakan sistem pertahanan mahal dan menguras anggarannya. Para ahli militer juga memperkirakan konfrontasi paling intens dalam sejarah kedua negara ini akan terus berlangsung, dan sepertinya belum ada tanda-tanda bakal berhenti. Sementara itu dengan meningkatnya intensitas konflik dan korban jiwa dari kedua belah pihak,
Komunitas internasional menyerukan gencatan senjata demi mencegah meluasnya perang ke kawasan Timur Tengah. Sementara Rusia dan Cina juga dilaporkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas krisis ini. Presiden Prabowo juga dikabarkan diundang langsung oleh Putin. Prabowo Subianto saat ini sudah berada di Rusia. Belum diketahui hal apa saja yang akan dibahas. Namun pastinya, saat ini Indonesia benar-benar dianggap sebagai negara disegani di kawasan ASEAN. Ya, situasinya emang lagi panas banget. Dunia lagi nahan nafas nunggu perkembangan selanjutnya dari konflik Iran-Israel ini. Satu hal yang pasti ini bukan cuma perang biasa. Ini adalah pertarungan teknologi militer paling canggih di era sekarang. Di balik itu kita juga harus memikirkan negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Meski kita tidak terlibat perang Iran-Israel, namun kita harus waspada dan berjaga-jaga. Pertahanan militer kita harus benar-benar kuat. Senjata baik rudal milik Indonesia harus benar besar. Kita harus memiliki ribuan rudal balistik. Karena di zaman canggihnya teknologi sekarang, ketika perang kita tidak perlu berangkat ke negara orang untuk melawan mereka. Kita hanya cukup diam dan menekan tombol saja sudah bisa menghancurkan suatu wilayah. You buat oknum-oknum jangan korupsi-korupsilah. Coba lihat perang Iran-Israel yang begitu mahal. Bahkan untuk mencegat ratusan rudal saja membutuhkan anggaran ratusan triliun. Tentu kita harus menyiapkannya jauh-jauh hari. Kita harus sedia payung sebelum hujan datang. Persaingan hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main. إسرائيل يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله. الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل. Wow, imale. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.